Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Diana Sunggigilan. Waduh, sudah lama nih saya nggak bikin konten tentang sekolah kedinasan, apalagi tentang IPDN. Ya, kemarin-kemarin saya ada beberapa hal yang harus saya urus, termasuk saya sendiri yang sudah menikah. Sayang, sini. Ya, dan ini istri saya, Ananda. Hai guys. Oh ya, saya juga ada channel baru bersama istri saya di Deananda Official. Nanti di subscribe juga ya teman-teman. Oke. Oke, kali ini kita akan membahas, mungkin sudah agak terlambat ya, karena teman-teman semua paling sudah mendaftar di sekolah kedinasan yang sudah dibuka, dan saat ini sudah melewati tahap seleksi administrasi. Tapi tidak mengapa, karena saat ini saya akan membahas tentang rekomendasi sekolah kedinasan yang tidak ada minimal tinggi badannya. Ini untuk teman-teman yang merasa tingginya itu 1 meter kotor. Nah, bercanda ya. Nah, teman-teman yang merasa kurang pede dengan tinggi badannya bisa mencoba ikut tes di rekomendasi yang akan saya sampaikan ini. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, untuk yang pertama ini ada Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Bisa teman-teman lihat, Poltek SSN ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Poltek SSN bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan siber dan persandian serta mempunyai karakter kuat sesuai dengan etos sandi. Teman-teman bisa lihat sini untuk profil lulusan-lulusannya. Nah, lulus dari Poltek SSN akan diangkat secara langsung menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah yang terkait dengan Badan Siber dan Sandi Negara tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke persyaratan umumnya. Yang pertama, warga negara Indonesia sudah pastinya. Yang kedua, pria atau wanita. Yang ketiga, siswa kelas 12 atau lulusan SMA jurusan IPA. Yang jurusan lainnya belum bisa ya teman-teman, bahasa, IPS. Dan yang kedua, madrasah aliyah jurusan IPA, jurusan IPA. Yang ketiga, SMK. Nah, SMK ini bisa. Tapi SMK teknik elektronika, teknik audio video, teknik elektronika industri, dan teknik elektronika daya dan komunikasi. Nah, dan yang keempat ada SMK TI, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada 3 poinnya, ada 3. Rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, sistem informatika jaringan dan aplikasi. Selanjutnya untuk persyaratan selanjutnya adalah nilai matematika dan bahasa Inggris, entah teori atau pengetahuan, masing-masing minimal 80 pada semester 4 dan 5. Jadi ini ada persyaratan bisa dibilang spesifik juga sih. Soalnya kan kita dituntut untuk memiliki nilai minimal 80. Entah nilai bahasa Inggris dan nilai matematika pada semester 4 dan semester 5. Selanjutnya, usia minimal 16 tahun, minimal 16 tahun dan tidak melebihi dari 21 tahun pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan. Jadi misalnya teman-teman untuk tes tahun ini tahun 2022 batas umur 21 tahun itu tanggal 31 Desember. Jadi kalau sudah 22 sudah tidak bisa, kalau pas 21 masih bisa. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna. Nah, tidak buta warna di sini memang tidak dispesifikan, tapi biasanya itu untuk sekolah kedinasan, entah itu buta warna parsial atau sejenisnya. Yang penting itu tidak boleh buta warna. Berikutnya, tidak cacat fisik dan mental, sudah pasti. Jangan sampai juga di dalam ketika pendidikan kena mental ya guys, oke? Nah, serta tidak memiliki penyakit bawaan dan atau menular yang dapat mengganggu proses belajar. Nah, ini penting juga. Kalau mungkin ada teman-teman yang memiliki penyakit bawaan atau menular, sebaiknya diperiksakan dulu kalau ingin mengikuti tes. Periksakan medical check up baik luar maupun dalam tubuh kita. Selanjutnya, bagi pria tidak bertato atau bekas tato tidak tertindik atau bekas tindik pada telinga atau anggota badan lainnya. Jadi untuk pria sudah dijelaskan ini.
Akan tetapi untuk teman-teman, kalau untuk di IPDN sendiri, saya pribadi, sepengalaman saya, seperti teman-teman yang ada di Papua, itu bisa dikecualikan ketika tato tindik atau bahkan ada yang potong jarinya, itu merupakan tradisi dari teman-teman kita yang ada di daerah. Tapi saya juga pribadi belum tahu apakah di Poltek SSN seperti itu. Ada toleransi untuk hal-hal yang dapat dikatakan berbau dengan adat kebudayaan. Jadi kita lanjut. Nah, untuk wanita juga. Jadi untuk pria dan wanita. Kalau untuk wanita, selain telinga, kan wanita juga biasanya untuk waktu kecil sudah ditindik telinganya untuk memakai anting-anting. Jadi itu untuk pengecualian. Kalau wanita boleh asal di telinga. Selanjutnya, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Poltek SSN. Ini secara keseluruhan untuk sekolah kedinasan dipastikan akan nanti menulis atau mengisi, mungkin kalau tidak salah, surat untuk tidak menikah nantinya selama mengikuti proses pendidikan. Selanjutnya yang ke-10, tidak pernah putus studi atau DO, drop out, dari STSN, Poltek SSN, dan atau perguruan tinggi kedinasan kementerian atau lembaga lainnya. Jadi ini misalnya teman-teman, secara contoh ada kasus misalnya di salah satu sekolah kedinasan A, saya tidak menyebutkan yang mana, dia dipecat, misalnya dia pada waktu tingkat 1, dan umurnya ini masih bisa dikatakan masih memenuhi syarat untuk mengikuti kedinasan lain. Nah, otomatis dengan persyaratan yang masih ada itu, dengan kita lihat di sini Poltek SSN, dia tidak bisa mengikuti tes di Poltek SSN karena di sini secara umum dibilang tidak menerima yang DO dari perguruan tinggi kedinasan lain. Jadi seperti itu. Yang ke-11, tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lainnya. Ini sudah jelas ya teman-teman. Yang ke-12, bersedia membayar biaya pelaksanaan seleksi SKD BKN sesuai PP nomor 63 tahun 2016 sebesar Rp50.000. Nah, ini rata-rata semua sekolah kedinasan ketika akan melaksanakan SKD seleksi kompetisi dasar komputer assisted test akan membayar sejumlah uang yakni Rp50.000 karena sudah sesuai ketentuan PP nomor 63 tahun 2016. Kita lanjut pada tahapan seleksinya. Yang pertama, seleksi administrasi, dan yang sudah teman-teman ikuti saat ini di website dikdin.bkn.go.id. Yang kedua, seleksi kompetisi dasar atau SKD. Yang ketiga, seleksi akademik. Yang keempat, seleksi kesehatan dan kesemaptaan. Yang kelima, seleksi psikologi dan wawancara CTMI. Yang keenam, pantukir. Nah, kita lihat di catatan sini, pelaksanaan SKD dan seleksi akademik dilaksanakan di 14 lokasi khusus lokus kantor regional BKN. Lebih detailnya mengenai ke-14 lokus tersebut dapat mengakses website Poltek SSN. Jadi untuk SKD dan seleksi akademik kemungkinan akan dilaksanakan di lokasi yang sama. Bukan kemungkinan lagi sih, karena sudah tertera di sini sesuai dengan kantor regional BKN masing-masing. Kemudian, lebih detail mengenai setiap tahapan dapat dilihat pada portal informasi SPMB pada website atau dengan men-scan QR code di samping. Nah, ini maksudnya. Nanti kalau teman-teman mau, nanti saya share di bawah, di link di bawah. Oke? Nah, yang kedua, selanjutnya kita akan bahas sekolah kedinasan yang tidak atau tanpa persyaratan tinggi badan, yakni dari Politeknik Statistika STIS atau Polstat STIS. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada pengumuman dari BPS langsung ya. Pengumuman Kepala Badan Pusat Statistik nomor sekian-sekian tentang penerimaan calon mahasiswa baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik tahun akademik 2022 atau 2023. Nah, untuk teman-teman mungkin saat ini yang lain sudah lolos tahapan seleksi administrasi ya. Tapi tidak mengapa, ini untuk menjadi acuan untuk adik-adik dan teman-teman untuk tes untuk tahun berikutnya. Kalau kita lihat di sini tentang persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari mahasiswa Politeknik Statistika STIS
tahun anggaran 2022. Maka Polstatstis ini menerima kembali mahasiswa baru yang berstatus ikatan kedinasan sebanyak 500 orang, termasuk 10 program afiliasi wilayah khusus Papua dan Papua Barat dengan rincian sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat, untuk program studi statistika program diploma 3 100 orang, diploma 4 250 orang, dan program studi komputasi statistik program diploma 4 150 orang, total 550 mahasiswa. Kita lanjut dulu untuk persyaratan-persyaratannya. Nah, persyaratan ikatan dinas. Untuk dapat mengikuti seleksi proses seleksi Politeknik Statistika STIS, peserta harus memenuhi syarat-syarat berikut. Kita lihat untuk persyaratan utamanya. Yang pertama, harus sehat jasmani dan rohani, dapat atau layak bekerja dan beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di lapangan atau di lorong, dan bebas narkoba. Yang kedua, tidak buta warna. Nah, di sini dijelaskan baik total maupun parsial. Untuk pengguna kacamata atau lensa kontak minus atau rabun jauh dan atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Nah, untuk Polstatstis ini sendiri sudah dijelaskan bahwa ada toleransinya. Biasanya kalau sekolah kedinasan itu tidak dicantumkan secara spesifik. Misalnya sekolah di IPDN saja contohnya, untuk persyaratannya tidak disebutkan secara spesifik ini, tidak buta warna, dan tidak disebutkan toleransinya sekian. Selanjutnya untuk yang ketiga, lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA, peminatan MIPA atau IPS, dan SMK atau MAK, peminatan teknik komputer dan informatika. Di sini sudah jelas, bisa teman-teman lihat ya. SMA dan SMK bisa. Yang keempat, nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80 atau untuk skalanya 3,2 pada ijazah atau nilai raport semester ganjil kelas 12. Yang kelima, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2022. Otomatis kalau untuk tahun depan umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2023 kalau tidak ada perubahan. Kalau sama kayak tadi per 1 Desember 2022 untuk yang Poltek SSN tadi ya. Yang keenam, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Polstatstis sampai dengan pengangkatan PNS. Ingat ya, digarisbawahi, sampai dengan pengangkatan PNS. Jadi bisa dikatakan perbedaannya dengan Poltek SSN sendiri. Kalau Poltek SSN selama pendidikan di dalam, setelah keluar bisa boleh menikah tentunya, karena disebutkan tadi selama pendidikan saja. Kalau di sini teman-teman lihat sampai dengan pengangkatan PNS, otomatis teman-teman bukan hanya selama pendidikan saja, tetapi sampai lulus dan menunggu pengangkatan PNS-nya. Yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Ini sudah pasti. Yang kedelapan, bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistik STIS. Yang kesembilan, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS. Yang ke-10, masih ada lagi nih. Setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistika STIS, bersedia ditempatkan di seluruh BPS sesuai pilihan waktu mendaftar di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten kota. Yang ke-11, tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja eselon 2 di lingkungan BPS maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak terhitung mulai tanggal PNS kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Jadi sudah tertera di sini teman-teman, sekurang-kurangnya 7 tahun terhitung tanggal PNS baru bisa mengajukan pindah gitu, kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Misalnya dari BPS ini mungkin membutuhkan sekian atau ditugaskan khusus seperti itu. Kemudian untuk persyaratan khususnya
program persyaratan khusus untuk program afirmasi. Nah, program afirmasi ini ditujukan untuk OAP atau orang asli Papua, yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau Papua Barat, dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua dari pemerintah daerah setempat. Jadi menurut pandangan saya pribadi, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, untuk kuota-kuota teman-teman kita yang berada di daerah Papua dan Papua Barat memang sudah secara spesifik disebutkan di tiap sekolah-sekolah kedinasan yang buka pendaftaran. Kalau sebelum-sebelumnya hanya menyebutkan program afirmasi untuk Papua, tapi tidak disebutkan untuk OAP yang harus dibuktikan dengan surat keterangan. Jadi bisa dikatakan kalau untuk kemarin-kemarin bisa terjadi teman-teman kita mungkin yang baru pindah dari Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan ke Papua, yang dalam tanda kutip hanya untuk mengikuti tes. Di sana juga harus dibuktikan dengan surat keterangan yang disebutkan ini, surat keterangan OAP, kecuali memang ada kuotanya masing-masing. Oh, untuk OAP sekian, untuk non OAP sekian, seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada prosedur pendaftarannya segala macam. Kita lihat untuk kegiatannya. Nah, jadwal kegiatan atau tahapan seleksinya. Yang pertama, pendaftaran online. Nah, ini kan sesuai dengan sama dengan pendaftaran dengan yang tadi. Kemudian pada tanggal 23 Mei sampai dengan 7 Juni 2022 dilaksanakan SKD atau seleksi kompetensi dasar. Lokasi kuliah di 34 provinsi. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022 pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar. Ini biasanya secara online atau berada di kantor BPS maupun di kampusnya langsung. Kemudian pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juni pendaftaran ulang online mengikuti seleksi matematika dan psikotes secara online di website Politeknik Statistika. Kemudian yang ke-6, 27 sampai dengan 30 Juni seleksi matematika dan psikotes. 14 Juli pengumuman hasil seleksi matematika dan psikotes. 15 dan 6 sampai dengan 16 Juli pendaftaran ulang online mengikuti seleksi kesehatan. Yang ke-18 sampai 19 Juli, tanggal 18 sampai 19 Juli seleksi kesehatan dan kebugaran. Tanggal 1 Agustus 2022 pengumuman hasil seleksi kesehatan dan kebugaran. Dan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 pendaftaran ulang online. Tanggal 8 sampai tanggal 10 verifikasi berkas. Tanggal 11 Agustus penyambutan mahasiswa baru. Tanggal 12 sampai 19 PKBN MP2K. Tanggal 22 Agustus 2022 mulailah proses pendidikan kuliah semester ganjil. Catatan, jadwal masih bersifat tentatif, menyesuaikan jadwal dari BKN. Jadi jadwal-jadwal ini nanti bisa menyesuaikan lagi. Untuk teman-teman, nanti saya akan juga taruh di deskripsi di bawah untuk dokumen yang ini ya, supaya teman-teman bisa baca lebih lengkapnya lagi. Oke, selanjutnya yang ketiga yakni PKN STAN. Nah, untuk persyaratannya teman-teman bisa lihat di sini di websitenya langsung. Persyaratan kelulusan untuk mengikuti tes PKN STAN. Lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, atau calon lulusan tahun 2022. Semua sekolah menengah atas atau yang sederajat. Ini otomatis kita majukan 1 tahun lagi ke depan, karena untuk persiapan tahun depan. Lulusan tahun 2022 dan sebelumnya, atau calon lulusan tahun 2023. Kemudian, poin yang kedua, persyaratan nilai, bukan hasil pembulatan bagi pendaftar. Teman-teman bisa lihat di sini, lulusan tahun 2021 dan sebelumnya memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00, atau calon lulusan tahun 2022 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11 serta semester gasal kelas 12 tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang, yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai
ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Jadi untuk teman-teman, kalau untuk tahun depan ya, otomatis calon lulusan tahun 2023. Nah, teman-teman yang untuk tahun depan calon lulusan tahun 2023 sudah jelaskan sini. Harus nilai rapor rata-rata di semester 5 semesternya harus tidak kurang dari 70. Range-nya 70 sampai 100. Dan ketika lulus nanti dinyatakan lulus, ijazahnya harus tidak kurang dari 70 dan sampai 100. Jadi mungkin teman-teman sambil menunggu masih melaksanakan tes, jangan sampai ketika pelaksanaan ujian nilai ijazahnya malah di bawah 70, otomatis tidak bisa mengikuti tes atau dinyatakan gugur. Selanjutnya, usia maksimal pada tanggal 1 September 2022 adalah 21 tahun. Dalam pengertian, calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2001 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Usia minimal pada tanggal 1 September 2022 adalah 15 tahun. Di sini sudah spesifik disebutkan di PKN STAN ini. Untuk calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2001 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Usia minimal pada tanggal 1 September 2022 adalah 15 tahun. Jadi bisa dikatakan range-nya dari 15 tahun sampai 21 tahun. Rata-rata sekolah kedinasan memberikan pesertaan usia berbeda-beda seperti tadi kan yang dari awal saya bilang. Untuk SSN tadi, Poltek SSN beda, Polstat STIS beda, dan juga PKN STAN juga berbeda. Yang keempat, telah terdaftar ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT tahun 2022. Yang kelima, memiliki nilai UTBK tes potensi skolastik TPS minimal 600 dan tes bahasa Inggris TBI minimal 450 untuk peserta program reguler atau TPS minimal 400 dan TBI minimal 375 untuk peserta program afirmasi. Yang keenam, sihat jasmani dan rohani serta bebas dari nafsa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tidak boleh guys, teman-teman. Yang ketujuh, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Sudah pasti. Nah, yang kedelapan, untuk program khusus program afirmasi ditambahkan syarat sebagai berikut. Peserta dari afirmasi pendidikan menengah atau ADM Papua dan Papua Barat memiliki surat keterangan dari sekolah menengah atas SMA atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADM Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang poin yang kedua, peserta dari afirmasi non-ADM Papua, non-ADM Papua Barat, serta afirmasi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Poin pertama, telah menyelesaikan sekolah dasar atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Yang kedua, memiliki garis keturunan orang tua dari ayah atau ibu kandung yang asli dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, mendapat rekomendasi dari sekolah menengah atas atau yang sederajat. Kalau kita lihat di sini, untuk perbedaannya sudah jelas ya, dikatakan untuk program afirmasi di sini ada untuk beberapa daerah, bukan hanya untuk Papua dan Papua Barat seperti yang sebelumnya. Kalau untuk PKN STAN ada Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan, pendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya. Sudah jelas kan ini? Selanjutnya kita masuk pada tahapan seleksi PKN STAN. Pada tanggal 9 sampai 30 April 2022 melaksanakan pendaftaran online di website Dikdin BKN. Kemudian pada tanggal 16 April sampai 6 Mei melakukan pendaftaran online di PKN STAN, website resminya langsung. 24 Juni 2022 pengumuman hasil seleksi administrasi. 24 sampai 26 Juni pembayaran biaya pendaftaran SPMB. 28 Juni pengumuman jadwal dan lokasi SKD. Ini tentatif, bisa berubah-ubah. 30 Juni sampai 5 Juli 2022 pelaksanaan SKD. 13 Juli 2022 pengumuman hasil SKD serta jadwal dan lokasi seleksi lanjutan 1. Tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. 18 sampai 22 Juli 2022
tes kesehatan kebugaran serta tes psikologi. 4 Agustus 2002 pengumuman hasil seleksi lanjutan 1 serta jadwal dan lokasi seleksi lanjutan 2 tes wawancara. Yang ke-8, pada tanggal 8 sampai 12 Agustus tahun 2022 dilaksanakanlah tes wawancara. Tanggal 29 Agustus 2022 pengumuman kelulusan, dan 5 sampai 9 pendaftaran ulang. Akhir September dimulailah pendidikan di PKN STAN. Oke teman-teman, itulah 3 sekolah kedinasan yang saya rekomendasikan kepada teman-teman yang memiliki atau kurang pede dengan tinggi badannya ya. Jadi tanpa persyaratan tinggi badan yang bisa teman-teman ikuti. Dan semoga untuk teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri melaksanakan atau mengikuti ujian SKD, harus persiapkan dengan baik dan semoga nanti bisa lolos. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan adik semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.